Dilema antara mengejar passion atau mengejar penghasilan kerap menghantui berbagai pilihan karir kalian. Apakah sebenarnya keduanya bisa berjalan berdampingan? Pertama-tama, menilai passion dan finansial sebagai dua kutub yang saling bertolak belakang adalah kesalahan mendasar. Jika kalian hanya menekuni hal yang dicintai tanpa memperhatikan sumber penghasilan, lama-kelamaan tekanan kebutuhan hidup akan memunculkan stres. Ketika fokus kalian hanya pada idealisme, menciptakan karya tanpa dana, tanpa waktu, tanpa energi, hasilnya bukan semangat, melainkan kelelahan dan rasa kecewa karena ketidakpastian finansial. Sebaliknya, bekerja semata-mata demi uang tanpa ada kecocokan dengan jiwa akan membuat hari-hari terasa hampa. Meski saldo rekening menebal, hati kalian tetap kering. Tiap Senin ibarat membangunkan diri dalam neraka monoton. Pekerjaan yang tidak mencerminkan siapa diri kalian hanya menghasilkan gaji, bukan kebanggaan atau kepuasan. Pada kenyataannya, bukan soal memilih salah satu, melainkan bagaimana mengharmonisasikan keduanya. Mulailah dengan pekerjaan yang mendatangkan penghasilan stabil, sambil tetap menyediakan waktu untuk mengembangkan passion. Lakukan transisi bertahap, penuhi kebutuhan primer terlebih dahulu, lalu alokasikan waktu dan sumber daya untuk menumbuhkan minat dan bakat kalian. Inti dari pencarian ini bukan sekedar passion atau uang, melainkan makna dan identitas. Kalian ingin merasakan bahwa setiap pagi bangun dengan tujuan, melakukan sesuatu yang berarti, dan membangun citra diri sesuai nilai-nilai kalian, identitas profesional, misalnya sebagai desainer kreatif, memberi kebanggaan lebih daripada sekedar titel pegawai. Namun, ingat pula bahwa kalian manusia dengan kebutuhan dasar, makan, tempat tinggal, serta tanggung jawab keluarga. Passion yang menimbulkan kecemasan finansial justru akan berbalik menjadi beban. Maka, ciptakan keseimbangan antara rasa aman dan pertumbuhan diri. Kejar keterampilan baru, tingkatkan level kemampuan, dan biarkan passion menjadi sumber energi, bukan sumber kekhawatiran. Pekerjaan yang monoton dan tidak menantang akan lama-kelamaan mematikan semangat belajar kalian. Entah itu sesuai passion atau bukan. Bahkan passion yang tidak berkembang pun bisa menimbulkan kebosanan. Kalian memerlukan tantangan dan kemajuan sebagai bagian esensial dari proses berkembang. Oleh karena itu, ketika kalian menyatakan ingin bekerja sesuai passion, pertimbangkan apakah yang benar-benar kalian cari adalah passion itu sendiri, atau justru makna, penghargaan, rasa aman, dan pertumbuhan. Banyak orang memulai karir di bidang di luar passion awalnya, namun kemudian menemukan makna, identitas, bahkan kecintaan terhadap pekerjaan tersebut. Rasa suka tidak selalu hadir sejak awal. Seringkali ia tumbuh seiring waktu. Oleh sebab itu, jangan terjebak dalam narasi bahwa kalian harus bekerja hanya pada satu hal yang sudah kalian anggap passion. Fokuslah pada pekerjaan yang memenuhi kebutuhan jiwa, rasa aman, kesempatan berkembang, dan ketulusan mengekspresikan diri yang mungkin datang dari arah tak terduga. Passion memang sangat penting, tetapi tidak cukup jika tidak diolah menjadi sesuatu yang menghasilkan. Hanya menikmati passion tidak akan memenuhi kebutuhan hidup, seperti membayar tagihan atau tanggungan keluarga. Ungkapan kejar passion, uang akan mengikuti, terdengar menggiurkan. Namun tidak semua passion dapat langsung dimonetisasi. Tanpa permintaan pasar,
audiens, atau sistem yang mendukung, passion malah bisa menjadi beban ketika kalian kelelahan tanpa hasil finansial yang memadai. Anggap passion sebagai bahan mentah. Tanpa pengolahan, ia tidak dapat dikonsumsi. Kalian perlu resep, yakni pengetahuan, waktu, teknik, hingga presentasi, agar passion menjadi nilai jual. Misalnya, jika kalian gemar menulis, pelajari copywriting, SEO, storytelling, dan kebutuhan brand. Jika tidak, tulisan kalian hanya dinikmati sendiri tanpa potensi penghasilan. Pasar tidak peduli apakah passion kalian tulus. Pasar hanya menilai solusi yang kalian tawarkan. Apakah mampu memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan mereka dengan layak? Oleh karena itu, ubah pola pikir kalian. Bukan sekedar saya mencintai ini, maka saya bekerja di sini. Melainkan, saya mencintai ini dan saya siap mempelajari cara agar hal ini bermanfaat bagi orang lain. Contoh nyata, jika kalian menyukai musik, jangan hanya membuat lagu di kamar. Pelajari produksi, mixing, penjualan beat, monetisasi di platform digital, dan pembuatan konten singkat. Atau jika kalian suka memasak, tidak perlu membuka restoran besar. Mulai dengan membuat konten resep, menjual produk beku, mengadakan kelas online, atau bekerja sama dengan merek bumbu. Dari inisiatif kecil yang memiliki demand dan value jelas, passion kalian dapat berkembang menjadi mesin pendapatan. Setelah kalian keluar dari zona nyaman dan memasuki zona strategi, passion sebaiknya dipandang sebagai titik awal, bukan sebagai tujuan akhir. Kalian perlu mengolah passion menjadi keterampilan, lalu mengubahnya menjadi nilai, pendapatan, dan akhirnya kebebasan. Jika berhenti hanya di level passion, hal ini hanya akan menjadi hobi, dan tidak ada yang salah dengan hobi. Tetapi jangan menyalahkan keadaan apabila hobi kalian tidak dapat mendanai kehidupan. Kesalahan bukan pada passion, melainkan pada ketidaksiapan kalian untuk mempelajari cara menjadikan passion tersebut bernilai. Mulai sekarang, ubah pola pikir dari passion dulu uang menyusul, menjadi bagaimana caranya passion saya dapat memenuhi kebutuhan orang lain. Di sanalah terletak sinergi antara cinta dan keuntungan finansial. Namun ingat, pilihan antara passion dan penghasilan tidak bisa disamaratakan untuk semua orang, sebab setiap fase kehidupan menuntut pendekatan berbeda. Di usia 20-an, ketika baru lulus atau mulai bekerja, kalian memiliki banyak ruang untuk eksplorasi. Cobalah berbagai opsi, bekerja di kantor, menjadi freelancer, memulai usaha, atau mengejar impian yang terasa absurd sekalipun. Jika gagal, bukan masalah besar. Kalian masih bisa memperbaiki dan belajar. Fokus pada menemukan apa yang benar-benar kalian minati, keunggulan kalian, dan apa yang dibutuhkan dunia. Memasuki usia 30-an, situasi mulai bergeser. Mungkin kalian sudah memiliki keluarga, cicilan, dan tanggungan lain. Passion tetap penting, tetapi apabila tidak dapat menghasilkan pendapatan stabil, kalian harus mengutamakan pekerjaan yang memberi kepastian finansial. Ini bukan berarti menyerah pada impian, melainkan bersikap realistis. Bekerja demi penghasilan sambil merawat passion di sela waktu luang, lalu perlahan mengembangkannya hingga suatu saat bisa menjadi sumber penghasilan. Ketika mencapai usia 40-an ke atas, banyak orang mulai menimbang makna hidup, warisan, dan legacy. Mereka yang sebelumnya fokus mengejar uang kini kembali ke passion yang sempat tertunda.
menyadari bahwa waktu sangat berharga dan hidup lebih dari sekedar angka di rekening. Oleh karena itu, jangan membandingkan pekerjaan kalian dengan orang lain. Mungkin kalian sedang dalam fase menanam, sementara orang lain sedang panen. Tetap fokus pada prioritas saat ini dan temukan cara mempertahankan idealisme tanpa mengabaikan realitas. Hidup bukan perlombaan cepat-cepat menuju kesuksesan, melainkan memahami irama masing-masing. Akhirnya, solusi bukan memilih passion atau uang, melainkan menggabungkan keduanya. Hidup tidak harus hitam putih. Kalian dapat melakukan hal yang disukai sambil memperoleh penghasilan cukup, asalkan berpikir strategis dan mencari titik temu. Misalnya, jika kalian gemar fotografi namun saat ini bekerja di kantor, tetaplah memotret setiap akhir pekan. Bangun portofolio, tawarkan jasa kecil, jual karya di mikrostok, atau buat konten edukasi. Perlahan, kalian bisa membangun hingga suatu saat siap menjalani passion secara penuh, atau justru menemukan kecintaan baru di bidang lain yang juga menghasilkan. Passion dapat dikomersilkan dan pekerjaan apapun dapat diberi makna. Namun semua itu memerlukan waktu dan proses. Kalian tidak perlu terburu-buru memilih salah satu lalu mengabaikan yang lain. Yang terpenting adalah menjalani semuanya dengan kesadaran penuh. Hindari bekerja hanya demi gaji tanpa arah, dan jangan mengejar mimpi sampai melupakan realitas. Keseimbangan antara kedua hal ini dapat dicapai asalkan kalian mau beradaptasi dan berpikir jangka panjang. Bukan idealisme buta, juga bukan pragmatisme tanpa tujuan, melainkan jalan tengah yang sehat. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok, don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Keputusan antara passion dan penghasilan harus disesuaikan dengan kondisi kalian saat ini. Jika kalian masih dalam fase eksplorasi, masih muda, sedikit tanggungan, maka kejar passion dengan leluasa. Gagal, coba lagi, dan pelajari setiap pengalaman. Di fase ini, kalian memiliki fleksibilitas untuk mengubah arah jika hal yang ditekuni tidak berjalan sesuai harapan. Sebaliknya, ketika kalian sudah memenuhi fase hidup yang menuntut stabilitas, misalnya harus mendukung keluarga, melunasi tagihan, atau memiliki pasangan dan anak, mengutamakan penghasilan menjadi suatu keharusan. Namun itu bukan berarti kalian harus sepenuhnya meninggalkan passion. Sisihkan waktu, meski sedikit, untuk merawat minat kalian agar tetap waras dan teringat akan tujuan jangka panjang. Tujuannya bukan memilih salah satu seumur hidup, melainkan menyatukan kedua aspek tersebut pada satu titik yang harmonis. Proses ini mungkin tidak langsung memberikan hasil besar, tetapi sejalan waktu akan tumbuh secara bertahap dan stabil. Perlahan-lahan, kalian dapat beralih dari bekerja semata-mata karena kebutuhan menjadi bekerja karena kecintaan. Pilihlah pendekatan yang paling sesuai dengan fase hidup kalian sekarang. Jangan paksakan idealisme saat perut keroncongan, tetapi juga jangan matikan mimpi hanya karena masa sulit. Kalian adalah manusia yang mampu beradaptasi, belajar, dan menciptakan jalan sendiri. Ingatlah, passion adalah bahan bakar,
uang adalah mesin, namun kehidupan memerlukan arah. Jangan hanya mengejar kesukaan, jangan hanya mengejar gaji. Bangunlah kehidupan yang utuh dan bermakna. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.